Keluarga dan kekasih Brigadir J sambangi Mapolda Jambi, tanda tangani BAP kasus Ferdi Sambo. Terkait hari ini kita datang ke Polda atas undangan penyidik Mabes Polri, penambahan berkas soalnya ya tersangka kan bertambah kekurangan berkas. Jadi kami datang ke sini hanya untuk menandatangani berkas. Memang kita lelah memang soalnya sudah 3 bulan hampir permasalahan ini belum real. Kita harus maklumin polisi pun bekerja di sini sangat bersusah payah untuk menemukan titik terangnya. Jadi tidak bisa seperti yang diharapkan kebanyakan orang bisa begitu secepatnya, tidak bisa, harus teliti. Kita khususnya keluarga ya beserta tim lawyer ya berjuang sampai tuntas ini persoalan, sampai ada keadilan yang seadil-adilnya buat anak kita almarhum Joshua Huta Barat serta sama keluarga. Terkait hari ini kami datang mendampingi penyidik dan mendampingi 11 saksi guna menandatangani BAP Pro Justisia. Oke. Karena harapan kita minggu depan atau tepatnya Selasa Rabu sudah P21. Oke, berarti Nah, ini jadi melengkapi, Pak. Jaksa membutuhkan BAP yang asli. Karena dulu baru dibikin 4, jadi sehingga kurang 10 lagi. Jadi tadi ada sekitar 110 BAP yang dibuat baru untuk ditandatangani basah. Ya itulah, jadi mereka semua diduga ada terlibat dengan gratifikasi, baik menerima dari Ibu PC maupun dari yang lain. Ada yang dapat dugaan gratifikasi berupa jet pribadi dari yang lain atau dari diduga bandar judi. Ada juga yang menerima amplop atau dorongan amplop dari Ibu PC, sehingga mereka semua terpengaruh dengan hoax akibat pengaruh daripada doa-doa itu. Artinya laporan mereka palsu atau sangkaan atau pengaruh mereka palsu. Yang kedua, mereka memberi keterangan palsu bahwa sumpah. Oleh karena itu kami datang ke sini meminta pertanggungjawaban hukum supaya Kapolda Sekiu Dirkrimum memberi kepastian hukum. Jadi untuk perkara tadi yang ditanyakan, perkara FS sampai saat ini masih proses penelitian berkas perkara. Mudah-mudahan ke depan tidak ada pengembalian lagi, mudah-mudahan ya. Yang jelas teman-teman penyidik sana penuntut umum sampai saat ini masih melakukan koordinasi secara intensif, komunikasi secara intensif bagaimana menyelesaikan perkara ini secara cepat, baik di pengadilan. Seperti itu. Penggabungan perkara itu adalah kewenangan penuntut umum, domain penuntut umum. 141 memberikan kewenangan untuk itu. Penggabungan itu biasanya dilakukan setelah perkara tersebut P21. Jadi 2 perkara itu P21, baru nanti penuntut umum mengambil sikap apakah perkara ini perlu digabungkan atau perlu diseplit. 141 dan 142 KUHP membenarkan, membolehkan hal seperti itu. Keluarga inti almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menyambangi Mapolda Jambi pada Minggu untuk memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Roslin Simanjuntak, bibi Brigadir J menyebut pemanggilan ini untuk melengkapi BAP kasus pembunuhan Brigadir J dengan tersangka Irjen Ferdi Sambo, di mana kedatangan keluarga yang juga didampingi langsung oleh kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak ini dalam rangka memperbanyak lembar BAP sebelumnya dan meminta tanda tangan 11 saksi atas kasus tersebut. Hari ini untuk menandatangani berkasan BAP untuk kejaksaan, kata Roslin, seperti video yang ditayangkan Kompas TV pada Minggu. Adapun penyidik Bareskrim meminta tanda tangan BAP dari 11 orang saksi, yaitu kedua orang tua Brigadir J, bibi, pacar Brigadir J, dan keluarga lainnya. Lebih lanjut, Roslin menjelaskan ini merupakan rangkaian proses perlengkapan berkas perkara P21. P21 merupakan kode yang digunakan untuk menyatakan pemberkasan perkara telah lengkap. Jika berkas penyidikan sudah lengkap, maka berkas tersebut dapat diproses lebih lanjut ke sidang pengadilan. Selain Irjen Ferdi Sambo, ada Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati yang ditetapkan tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 340 subsidiar, pasal 338 contoh, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selain itu, sejumlah polisi ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atau merintangi penyidikan kasus Brigadir J
Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman Arifin, AKP Irfan Widianto, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. Mereka disangkakan melanggar pasal 49 contoh, pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 contoh, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan atau pasal 221 S1 kedua dan 233 KUHP contoh pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Adapun 4 tersangka diantaranya yakni Irjen Verdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto telah menjalani sidang etik dan telah dinyatakan bersalah serta diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat. Sementara 3 tersangka obstruction of justice lainnya seperti Brigjen Hendra, AKBP Arif, dan AKP Irfan Widianto hingga kini belum disidang etik. LPSK sebut istri Verdi Sambo korban palsu yang memanfaatkan Undang-Undang TPKS. Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK menduga istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, memanfaatkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS untuk melindungi dirinya dari hukuman kasus pembunuhan Brigadir J. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan jika Putri Chandrawati Infin mendapatkan perlindungan dengan cara mengaku sebagai oknum pelecehan seksual. Namun kata Edwin, pihak LPSK dengan tegas menolak permintaan Putri Chandrawati sebab menurutnya jika keinginan Putri untuk melindungi berdasarkan Undang-Undang TPKS akan mencederai perjuangan para aktivis perempuan. Jadi Putri upaya menggunakan instrumen lain, Undang-Undang TPKS, untuk mendapatkan justifikasi sebagai korban itu. Itu yang kami tolak, tidak boleh dong, kata Edwin pada kompas.com. Edwin mengatakan, Undang-Undang TPKS bukan dibuat untuk melindungi kasus seperti yang dialami istri Verdi Sambo. Sebab Putri Chandrawati sebelumnya telah terbukti membuat laporan palsu tentang dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Menurutnya, Undang-Undang TPKS bukan diperuntukkan untuk melindungi korban palsu. Undang-Undang TPKS bukan untuk melindungi orang-orang seperti istri Verdi Sambo ini. Untuk melindungi korban sebenarnya melindungi real korban, bukan korban fake, korban palsu, kata dia. Undang-undang yang diperjuangkan para aktivis perempuan ini menurut Edwin tak ada kecacatan, hanya saja oknum yang menyalahgunakan produk hukum untuk melindunginya. Oknum ini, lanjut Edwin, memanipulasi fakta dan memanfaatkan keadaan demi kepentingan dirinya sendiri. Gak ada yang salah sama undang-undangnya. Tapi kalau orang mau memanipulasi fakta, mau memanfaatkan instrumen yang ada untuk kepentingannya, ya ada saja, ujarnya. Istri Verdi Sambo tidak memberikan keterangan apapun pada LPSK. Edwin juga menerangkan jika Putri belum sama sekali memberikan keterangan apapun pada LPSK. Menurutnya Putri Chandrawati merupakan pelapor yang unik selama LPSK berdiri. Tersangka pembunuhan Brigadir J itu jadi satu-satunya orang yang tidak mau memberikan informasi apapun soal dugaan pelecehan seksual. Ibu PJ memohon perlindungan yang paling unik soal kasus kekerasan seksual yang saya tangani dan pembuktian secara hukum, ujar Edwin. Satu-satunya pemohon sepanjang LPSK berdiri yang tidak mau menyampaikan apapun kepada LPSK, lanjutnya. Edwin merasa heran dengan istri Verdi Sambo itu. Menurutnya, jika dia membutuhkan keharusan, seharusnya dia juga bisa menjelaskan kejadiannya. Padahal dia yang butuh LPSK, hanya Ibu PJ memohonnya seperti ini selama 14 tahun LPSK berdiri, ungkapnya.